Amin. Cerita mengenai Annie Smith, kita akan mendengarkan lagu yang akan diputarkan oleh host. Kami persilahkan. Amin. Betapa jauh dariku. Aku kan pergi. I ask again at sea and sun, seemed with one voice to make reply. Time's wasting suns unreally run, eternity is near. Then weep no more with longing tones, portentous signs of evening round the whole creation prays and groans to hear the trumpet not far from home, blessed Lord, that travelers belong to children of the healing of the cross and guard the morning and weep no more, since we shall meet when weary's footsteps never roam on trials past the joyful breeze and feet of Father's Lord. And weep no more, since we shall meet when weary footsteps never roam on trials past the joyful breeze and feet of Father's Amin. Amin, luar biasa ya Ibu Bapak, spiritnya Amin. Robi ini. Padahal kalau kita menyanyikan lagu Sion itu kita lagunya mendayu-dayu, mereka bersemangat ya.
Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan dan pengkajian Islamologi dan yang akan berjudul Dosa dan Keselamatan di dalam Islam. Sebuah uraian terkait dosa dan keselamatan yang tercatat dalam Al-Quran. Waktu ini kita persilahkan Bapak Tommy Ponto untuk membawakannya. Persilahkan. Saya mulai ya. Iya, Pak Tommy. Wah, Silakan. terima kasih Bu Rido. Juga lagunya juga lagu kesenangan saya itu. Amin. Rasanya sudah ingin pulang saja ke rumah Bapak. Kita semua rindu ya. Iya. Baik. Dan tanpa sadar kita sudah masuk ke episode 71 ya dari Islamologi ini. Iya. Kalau dihitung-hitung sudah 1,5 tahun. Kalau 1 tahun 52 minggu, 52 hari Selasa, ini sudah 71. Puji Tuhan semua anggotanya masih tetap ada sehat. Iya. Dan di sini kita juga bisa saling bertukar atau saling berbagi pengetahuan lah. Karena kalau masalah Islamologi bukan berarti saya mengetahui segala-galanya, tapi saya hanya hobi mengumpulkan data-data, kita compile, kemudian kita bagikan. Jadi lebih cocok kalau disebut sebagai fasilitator lah. Kalau fasilitator kan hanya menyediakan materi untuk kita bahas sama-sama. Nah, ini malam kita punya topik cukup menggelitik sebetulnya. Kalau kita cukup serius ingin berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang mayoritas. Jadi untuk sekedar kita bisa mengikuti lebih jauh dia punya pembahasannya, saya selalu minta tolong kepada ini alat peraga. Jadi izinkan saya buka share screen dulu. Nanti dari situ kita akan selusuri, kita punya bahan kajian mengenai bagaimana sebetulnya inti dosa dan keselamatan di dalam Islam. Nah, judulnya yang saya mulai adalah konsep dosa dalam Islam. Sebetulnya ini bahan sempat saya bagi 3 mengenai dosa versi Islam, terus bagaimana jalan keluar atau mengatasi masalah dosa. Yang ketiga adalah mengenai proses pengampunan versi Islam. Tapi saya pikir-pikir, mungkin ada lain-lain yang bisa digabungkan. Jadi kita coba selusuri ya. Konsep dosa dalam Islam, apakah sebetulnya mirip dengan konsep dosa yang dimiliki oleh Kristen? Kalau mereka tentu sumbernya adalah Al-Quran, kalau kita adalah Alkitab. Dan banyak hal yang menarik sebetulnya yang kita bisa diskusikan bersama. Nah, ada pertanyaan, apakah benar bahwa dosa itu tidak harus mendatangkan maut? Benarkah keselamatan juga tidak memerlukan pertolongan atau syafaat, atau malah juru penolong, yaitu juru selamat? Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kita di dalam mencoba menjangkau saudara-saudara kita kaum sepupu. Saya sebetulnya undang beberapa kawan Muslim, cuma saya lihat dari tadi di daftar belum ada yang muncul mereka. Karena siapa tahu kita bisa saling bertukar pikiran. Nah, uniknya 3 agama semawi ini mempunyai misi yang sama. Kalau kita lebih itu istilahnya penginjilan, kalau mereka dakwah. Tujuannya sama-sama menyiarkan apa yang kita tahu mengenai jalan keselamatan. Nah, saya akan mencoba membawa pikiran kita dahulu ke istilah
lakum dinukum waliyadin. Mungkin beberapa orang ini sudah tidak asing, tapi beberapa orang juga mungkin masih bertanya, apa sebetulnya lakum dinukum waliyadin? Nah, di Amos 3 ayat 3, ada ayat yang berbunyi seperti kalimat bertanya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, bagaimana kita mau berdiskusi dengan saudara-saudara kita mayoritas, padahal kita sama-sama menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Pencipta. Tetapi kita mempunyai sudut pandang atau ya pemahaman yang berbeda. Jadi apakah perlu kesepakatan lebih dahulu? Nah, rupanya lakum dinukum waliyadin ini dikutip dari satu surat di dalam Quran, yaitu surat Al-Kafirun. Bunyinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kalau kita tidak nyambung, kita sudah langsung memasang benteng masing-masing. Anda punya apa? Agama dan teori keselamatan urusan Anda lah. Jangan apa? Mengusik-musik saya punya. Jadi kita langsung memasang tembok. Padahal seharusnya sesama umat penyembah Sang Pencipta, kita harus saling mengisi atau saling apa? Bertukar pikiran. Sama atau bedakah konsep dosa di antara agama semawi? Istilah agama semawi ini lebih populer untuk 3 agama yang berdasarkan wahyu atau berasal dari langit, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan kita bisa melihat bahwa jumlah ini kalau saya sangka ada sesuatu informasi. Oke, kita lanjut. Bagaimana sudut pandang Islam tentang dosa? Nah, menurut para ahli hukum Islam yang mereka sebutkan istilahnya fuqaha, dosa itu adalah bila tidak mengerjakan perintah Allah atau mengerjakan tetapi yang dikerjakan adalah larangan Allah. Nah, itu adalah dosa. Jadi mengerjakan larangan atau tidak mengerjakan perintah. Kalau sampai melakukan kedua hal itu tergolong dosa. Nah, rupanya istilah dosa itu bermacam-macam dalam penerapannya. Nah, yang paling populer adalah di sini ditulis al-itsm. Nggak tahu bagaimana caranya membacanya, tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa Arab mungkin sangat mudah mengejanya itu. Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau larangan agama. Kalau melihat istilah ini sebetulnya nggak beda jauh dengan kita. Cuma di sini ditambahkan adalah larangan atau larangan agama. Kalau kita cukup melanggar hukum Tuhan. Tapi nanti kita lihat juga. Karena istilah dosa itu tidak mencakup itu saja di dalam Alkitab. Tapi kita simpan dulu itu. Kita lihat dari sudut pandang Islam dulu. Nah, di slide berikut ini arti kata-kata dosa rupanya bermacam-macam. Kalau kita lihat ada al-itsm, al-dazab, dan seterusnya. Saya nggak bisa mengejaknya secara pas, tapi kita lihat saja. Dosa menurut bahasa adalah melakukan tindakan yang tidak halal. Kalau yang dzam, dosa adalah mengikuti sesuatu perbuatan yang menyalahi aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga, katiah, bermakna kesalahan. Kita cepat saja ini karena cuma istilah-istilah saja. Kita lompat karena ini cuma istilah penerapan kata dosa yang dikutip dari Al-Quran.
beberapa pengertian dosa dalam Al-Quran. Ada, saya kutip 4 surat. Ada surat Al-Jasiyah, yaitu surat 45, An-Nisa surat 4, dan seterusnya. Menyombongkan diri tergolong dosa. Tapi ini terjemahan yang agak berbeda. Kalau terjemahan yang satunya yang saya dapat, sebentar nih kok ada lompat ini. Ini rupanya tadi Bro Tigor sudah menitip pesan supaya nanti jangan ada masalah. Biar apa bahannya tolong dikirim. Ini saya pencet-pencet dari tadi tidak bergerak. Oke, saya sedikit perbaiki dulu ya. Baru keluar. Di terjemahan lain, yang menyombongkan diri itu akan menjadi orang-orang yang berbuat dosa atau pelaku dosa atau pendosa. Di surat An-Nisa, mempersekutukan Allah adalah berbuat dosa. Di surat An-Nisa lagi berikutnya, menukar yang baik dengan buruk atau makan harta orang lain adalah dosa. Terus di surat 83 atau Mutafitin, mereka yang suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Mungkin maksudnya suka mengejek orang yang yang rajin ibadah lah. Nah, ini sudah mulai normal bergerak. Nah, penerapan kata dosa itu diberlakukan kepada siapa? Atau istilahnya pembebanannya. Di sini ada keterangan yang saya kutip, Allah secara tegas menyatakan di dalam Al-Quran bahwa beban dosa hanya diberikan kepada pelaku dosa. Di situ ada ayat-ayatnya yang merujuk, tapi kita lompat lagi. Saya fokuskan, coba kita fokus kepada yang dikasih warna kuning itu. Sepertinya belum jalan ininya slide-nya Pak Tommy. Oh, saya di sini sudah jalan. Sudah ke slide keberapa ini? Dari tadi belum bergerak ya? Slide-nya tidak keluar, Pak. Iya, yang masih di arti kata-kata dosa dari tadi. Iya. Oh ya? Iya. Di slide saya sudah slide keberapa ini? Ada sesuatu ini yang apa? Macet. Macet ya, macet. Mesti kasih minyak menggali. Sudah kangen dia apa? Saya kelihatan kok. Your share screen. Ini baru Nah, keluar. ini udah berubah, ini dia udah. Oke, kalau begitu saya kembali lagi aja, pintas selalu ya. Ya, bisa. Karena saya yang itu tuntunan yang ada di share screen itu cukup sedikit membuat kita bisa mengetahui ya. previous. Oh, ini malah lompat jauh. Nah, ini pakai kuning. Nah, udah bergerak ya, saya kembali ke pertama Ya, lagi. sudah. Oke, ini kelihatan yang pertama konsep dosa dalam Islam. Ya, kelihatan. Ya. Oke. Jadi kita akan membahas mengenai topik yang berjudul dosa dalam versi Islam. Pemahaman dosa dalam versi Islam. Apakah benar tidak sampai mendatangkan maut? Benarkah keselamatan tidak memerlukan pertolongan atau syafaat atau juru tolongnya atau juru selamatnya? Nah, ini cuma sekedar pengantar mengenai kalau kita
ingin berdialog dengan sesama penyembah Sang Pencipta untuk menemukan jalan keselamatan, kita mesti mempunyai kesepakatan atau sehatilah bahwa kita sama-sama ingin mencari kebenaran. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, arti kata lakum dinukum waliyadin itu dia dikutip dari surat Al-Kafirun yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sama atau bedakah konsep dosa antar agama semawi? Sampai di sini masih normal, dia punya apa? Slide? Ya, Normal, Oke. normal. Oke, saya lanjut ya. Nah, di dalam sudut pandang Islam, kata-kata dosa itu atau masalah dosa itu mempunyai istilah banyak. Salah satunya adalah al-itsm. Tapi menurut para ahli hukum Islam, dosa itu bila tidak mengerjakan perintah Allah atau mengerjakan tetapi yang dikerjakan larangan Allah. Nah, itu artinya dosa menurut para ahli hukum Islam. Nah, ini istilah-istilah yang banyak yang dipakai sampai diterapkan sebagai pengertiannya dosa. Ada al-itsm, ada adzam, ada al-katiyah, ada fis, ada isyan, dan seterusnya. Ini karena apa? Terminologi dalam apa yang dipakai lah. Nah, saya coba cari sendiri kata-kata yang disebut dosa itu. Ada 4 ayat yang membantu. Yang pertama dari surat Al-Jasiyah atau surat 45 ayat 31, menyombongkan diri juga termasuk orang yang berbuat dosa. Atau terjemahan lain mengatakan menjadi kaum pendurhaka. Terus yang lain lagi mempersekutukan Allah juga berbuat dosa. Nanti kita bisa kembangkan pengertian mempersekutukan itu apa di dalam diskusi. Menukar yang baik dengan buruk adalah juga dosa. Mentertawakan orang-orang yang beriman digolong juga perbuatan dosa. Nah, pembebanan kata dosa itu hanya berlaku kepada orang yang melakukan dosa atau pelaku dosa. Di dalamnya keterangannya ada ayat-ayatnya. Nah, yang menarik, istilah di dalam Islam, mereka tidak mengenal ajaran dosa warisan. Karena dosa itu hanya diberikan penerapannya kepada pelaku dosa. Kalau tidak melakukan dosa ya tidak berdosa mereka. Apalagi kalau sampai diwariskan. Nah, itu pengertian warisan ini mungkin nanti kita bisa bikin cukup ramai di dalam pembahasan. Ada menarik di paragraf masa pembebanan ini. Yang saya bold hitam tertulis, seseorang yang baru menjadi muslim, dosa-dosa yang dilakukan ketika belum menjadi muslim akan dihapuskan oleh Allah. Jadi kalau kita menjadi muslim, dosa-dosa lama kita otomatis terhapus. Nah, ini mereka punya sudut pandang. Kalau kita kan ada beda. Menerima pengampunan dosa sama penghapusan dosa itu sesuatu hal yang berbeda. Tapi itu nanti kita kembangkan di dalam diskusi. Dosa tidak dibebankan kepada orang lain. Nah, ini ayat-ayatnya. Sehingga tidak ada istilah sampai warisan dosa ataupun orang yang menanggung dosa. Jadi mereka tidak percaya sekali bahwa seperti pahamnya orang Kristen kan, Yesus memikul dosa orang lain, orang berdosa. Nah, di sini kalau mereka punya ayatnya kalau tidak salah sampai 5. Di Al-An'am atau surat 6 ayat 144, setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang bertanggung jawab. Saya baca hanya yang kuningnya saja untuk mempersingkat waktu sehingga kita nanti bisa pakai untuk diskusi. Seseorang yang tidak memikul beban dosa orang lain, nah itulah
Di Al-Isra atau surat 17, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sama di surat Fatir atau surat 35 juga. Di surat lainnya, nah, di Az-Zumar ayat 39, surat 39 ayat 7, seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Ini menarik. Kalau tadi sebelumnya tidak disinggung, tapi di sini ada ditekankan seorang yang berdosa tidak memikul salib. Tidak memikul dosa orang lain. Di surat 53 juga begitu, sama. Nah, di sini akhirnya kita bisa masuk memberi penjelasan kepada saudara kita bahwa Yesus itu, Al-Quran sendiri menyatakan dia tidak berdosa di dalam Maryam 19. Kategori dosa. Nah, ini sama seperti tadi waktu kita mulai buka slide-nya. Kategori dosa adalah dasarnya meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Rupanya, menurut mereka dosa itu dibagi dua. Ada dosa besar, dosa kecil. Kita ada yang mirip-mirip begini, tapi nanti kita simpan untuk kita lihat. Apakah ada dosa besar, ada dosa kecil? Coba kita lihat versi saudara-saudara kita ini. Dosa besar adalah dosa yang dilakukan dan akan diberikan sanksi di dunia dan akhirat. Kalau menurut Ad-Dahab, dosa besar adalah dosa yang telah diperingatkan oleh Allah dan ada penaltinya, yaitu hukuman akan disiksa nanti di akhirat. Kalau menurut Sofyan Al-Tasauri, dosa besar ialah segala dosa yang di dalamnya terdapat kejaliman antara dirinya dan orang lain. Tapi ada juga dosa kecil. Dosa kecil adalah, oke, kita simpan, kita perinci saja nanti. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar mereka istilahkan al-kabair. Dosa kecil as-sakair. Jadi yang bisa mengejanya tolong nanti diperbaiki ejaan saya kalau salah. Ada 7 dosa yang membinasakan, kata sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Jadi hadisnya mengatakan terjadi dialog. Mereka pada bertanya kepada Nabi, apakah dosa besar itu wahai Rasulullah? Menserikatkan Allah pertama, atau tinggalkan sholat, sihir, membunuh jiwa, memakan riba, melarikan diri dari peperangan, menduduh wanita beriman, berzina, meminum kamar, dan lain-lain. Karena dibilang 7-10 berarti Abu Hurairah baru mengurai hanya sampai 7. Kita lihat. Baru keluar. Ini dosa besar di ayatnya. Kita nggak usah keliwat serius membaca ayatnya. Kita lompat saja rinciannya yang sampai 10 itu. Syirik atau mempersekutukan Allah. Meninggalkan sholat, durhaka terhadap orang tua, berbuat zina, memakan harta yang haram, minum minuman keras, memutuskan tali silaturahim, berbuat kebohongan atau saksi palsu, kikir pelit, bergunjing menurut mereka. Saya lihat sih bagus-bagus saja, karena ini sesuatu yang membuat hubungan tidak harmonis baik kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Nah, ini sekarang perincian dari dosa kecil. Dosa kecil adalah buah dari amal perbuatan yang tidak begitu sangat dilarang oleh Al-Quran atau hadis. Jadi ya dia digolongkan ringan-ringan lah. Di sini ditulis yang merah, nanti kita bisa baca, terlambat menepati janji,
berkata kotor dan jorok, berlebih-lebihan dalam berbicara atau dibikin-bikin, mengolok-olok orang, nah ini termasuk semuanya dosa kecil. Menangguhkan hak orang lain, jadi hak orang lain harus sudah diberikan tapi kita nggak langsung berikan. Nah itu dianggap tercela semuanya. Nah lebih jauh lagi, dosa kecil yang lebih banyak lagi di sini dibilang memandang dengan pandangan yang diharamkan. Mungkin ini maksudnya melirik. Terus kedua, membuka aurat Mengejek. yang tidak dibutuhkan. Ketiga, tidak saling tegur sapa sesama umat. Keempat, sombong ketika berjalan. Mungkin ini sombong jalan berjalan, kadang-kadang kan kita sulit membedakan orang Sikap berjalan. ya. Sikapnya apakah sikap angkuh atau Mm-mm. memang dia sudah begitu gayanya semenjak lahir, kita nggak tahu. Melurumi badan dengan benda najis. Nah, Apa itu lagi? kalau di Irian, mereka untuk mengatasi masalah nyamuk malaria, mereka lumuri Pakai badan minyak dengan babi. minyak babi. Apakah ini juga? Nah, itu nanti kita bisa perdalam dengan mereka kalau kita mengadakan dialog. Berjudi, meratap mayat. Berjudi sebetulnya sih termasuk berat ini, mirip-mirip apa? Berjudi itu sudah mirip seperti Candu. narkoba. Sudah candu betul. 8. Mendengarkan musik yang diharamkan. Ini selera ini. Musik mana yang sebetulnya digolongkan diharamkan? Melihat film yang dilarang, mungkin yang film-film porno. Porno. Terus ke-10 berbohong. Ini dosa kecil semuanya. Oh, jadi boleh bohong dong. Kalau di kalangan Syiah itu ada istilah yang saya lupa istilahnya untuk Takia. takiyah, untuk membela diri atau menyelamatkan diri, mereka bisa melakukan bohong. kebohongan. Nanti saudara kita yang lain bisa uraikan di dalam tanya jawab. Katanya. Tapi saya rasa ya itu hanya teknik melepaskan diri aja dari dari kesulitan. Dosa yang tidak diampuni Allah. Rupanya ada juga dosa yang tidak diampuni Allah. Ini mirip di Alkitab sebetulnya. Kalau di Alkitab kan dikatakan melawan Roh Kudus. Kalau di sini apa saja ini? Dirinci di sini. Di surat An-Nisa dibilang syirik. Di surat Luqman disebut durhaka kepada orang tua. Di surat Al-Hajj disebut sumpah palsu. Ini dosa yang yang tidak terampunkan. Membunuh orang di An-Nisa dan seterusnya, berbuat zina, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim, memakan riba dan seterusnya. Menipu gimana itu? Menipu saya nggak dapat di daftarnya. Ini kan sebetulnya saya main kutip-kutip saja dari sumbernya risalah mereka. Menipu tadi ada kalau tidak salah termasuk golongan dosa besar tadi yang memakan itu memakan harta orang lain ya, sama. Memakan harta lain-lain, menipu. Menipu betul. Orang Arab kan suka menipu. Tapi tidak semuanya Uni, itu oknum lah. Memang kalau yang di Tanah Abang itu di kota itu saya pernah tinggal di sana, terkenal mereka itu tukang bohong semuanya. Iya, tukang tipu. Bukan bohong, tipu. Tipu ya. Oke, nah rupanya para ulama untuk masalah kata syirik itu dibagi menjadi 2 jenis. Syirik jali dan syirik kafi. Syirik jari yang jelas kelihatan. Misalnya menyembah matahari, menyembah patung, manusia atau jin. Makanya kalau dia tidak mengerti mengenai siapa Yesus, dianggap orang Kristen itu menyembah manusia. Padahal dia lupa. Di dalam Al-Quran juga malaikat malah disuruh menyembah manusia waktu Adam diciptakan. Nah, syirik kafi. Syirik kafi bersifat tidak terang-terangan lah. Perbuatan-perbuatan ria atau menyombongkan sesuatu. Nah, itu dianggap syirik juga. Jenis-jenis dosa. Ini menarik. Uraiannya banyak sekali mengenai dosa. Kita lihat ya. Para ulama telah membagi dosa menjadi 4 golongan.
Golongan dosa pertama adalah mulkiyah. Dosa kedua ada saitonia. Dosa ketiga adalah bahimia. Dosa sabiah keempat. Kalau dosa mulkiyah itu orangnya sombong, seolah-olah dia paling hebat atau agung. Kalau dosa saitonia yang bersifat apa? Iri, dengki, penipu, dendam. Ini termasuk dengki, penipu itu. Uni. Iya, Jadi penipu. termasuk di dosa saitonia. Ketiga, dosa bahimia, yaitu yang didorong oleh rasa nafsu, pengen milikin orang lain atau mencuri atau berzina atau rakus atau apa, nggak bisa menahan selera. Kalau keempat, dosa sabiah yang bersifat menghamburkan kekayaan dan kekerasan. Itu dikutip dari buku Amalan Inti Penghapus Dosa yang disusun oleh Pak Ahmad Zaki El Safa. Jadi kalau kita melihat cara mereka menguraikan sebetulnya cukup mendetil. Nah, ini dia kursornya. Kategori pelanggaran, karena mereka menganggap sesat, salah, hilap, keliru, atau dosa sendiri pun kategorinya berbeda-beda berat ringannya. Kalau yang sengaja baru dikatakan karena itu betul-betul dosa. Mirip kita juga sebetulnya. Baru tingkat yang lebih ringan lagi salah, lebih ringan lagi hilap, lebih ringan lagi keliru. Nah, itu di bawah ada kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap Tuhan. Kalau kesalahan terhadap sesama manusia. Tetapi dua-duanya dosa itu. Kepada manusia juga kesalahan itu adalah dosa. Nah, hilap. Dosa ada kelas-kelasnya. Oh, Kalau kita kan enggak, dosa is dosa. Even kecil, besar. tapi nanti ada yang menarik juga, Uni. Kita coba lihat nanti Iya, dari iya. sudut pandang Alkitab. Nah, di sini akibat dosa atau upah dosa. Surat Az-Zukhruf yaitu surat 43 mengatakan akibat dosa tinggalnya di neraka jahanam. Maut. Dan seterusnya itu ayatnya, kita nggak perlu perdalam ya. Yang penting mereka memang bersumber dari kitab suci mereka. Kita enak kalau membahas sesuatu mengandalkan sesuatu yang diakui, bukan yang karena katanya. Kalau hadis kan kebanyakan katanya, repot kita akan. Iya. Ya, karena hadis buatan manusia. Iya. Hadis Katanya. itu periwayatan sebetulnya istilahnya. Diriwayatkan oleh si Anu sampai katanya bersumber dari Nabi. Tapi juga istilahnya katanya. Tidak pasti. Ya. Nah, di surat Al-Mudatsir atau surat 74 ada dialog. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka atau sakar? Jadi mereka yang di dalam neraka pada jawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi malah ada satu hadis yang katanya kalau tidak melaksanakan sholat hukumannya 80.000 tahun atau bagaimana, saya nggak begitu jelas isinya karena saya coba cari itu hadisnya nggak ketemu. Ya, satu kali nggak melakukan sholat 50 tahun. Itu yang saya dengar 80 tahun, kalau Ibu Uni 50 tahun 50 ya. tahun. Ya berkisar demikianlah kira-kira. Iya. Bayangkan kalau orang yang nggak pernah sholat. Itu baru satu kali ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita ketemu saudara-saudara yang nggak rajin sholat, udah, ya daripada nanti kena hukuman, sini aja ya gabung sama kita. Atau langsung terjun ke neraka. Nah, kita lihat ayat-ayat lain yang mendukung. Surat 4
ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan syirik. Syirik ini dianggap dosa yang besar. Kalau di Al-Furqan, mempersekutukan Allah, membunuh orang, atau berzina, itu juga dosa. Oh, ini rupanya kutipan-kutipan lain. Tersediakah cara mengatasi dosa? Nah, ini menjadi pertanyaan ini. Masalah dosa yang diatasi atau masalah perasaan bersalah? Bisa lihat bedanya? Mengatasi dosa dan mengatasi perbuatan dosa. Kita simpan saja buat apa? Buat itu merinding aja. Apa bedanya ketika kita merinding ke kuburan atau merinding di gereja? Itu merinding aja gitu, nggak usah. Kemasukan roh itu kalau merinding. Kenapa dia lagi apa? Melihat yang mana ini? Nantilah kita simpan ditanya jawab itu. Saya nggak begitu menangkap kemana arahnya. Nah, alasan mereka bahwa dosa itu bisa diatasi secara sendiri tanpa perlu bantuan orang, karena ada pandangan bahwa manusia mempunyai kekuatan terpendam semenjak lahirnya, semenjak asal-usulnya, fitrahnya. Nah, apa saja? Yaitu fitrah beragama, fitrah sosial, fitrah intelek, fitrah kawin. Itu ada ayat-ayatnya juga yang dirujuk. Kalau fitrah beragama, karena orang itu memang selalu ingin beribadah. Kalau fitrah sosial, karena manusia memang harus hidup tidak sendirian, jadi bisa saling menasihati atau menguatkan. Fitrah intelek, mereka akan menggunakan kemampuan itunya untuk memikirkan mana yang benar, mana salah. Dan kepintarannya. Ya sah-sah saja sih kalau kita lihat, karena itu kan hasil buah pikiran, hasil perenungan. Nah, ini lompat apa enggak ini? Oh ya, betul. Allah menanti pertobatan. Ayatnya Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu ayatnya. Tapi ditambahkan lagi oleh sabda Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, tapi di sini ada tambahan kata kiamat, maka Allah akan menerima taubatnya. Diambil dari hadis sahih Muslim. Nah, ini kalau di surat An-Nisa ayat 31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang yang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa kecil. Tadi kan kesalahan yang dilakukan kepada sesama manusia. Jadi kalau kita menjauhi dosa besar, otomatis dosa kecil akan tidak merongrong kita lah. Nah, seolah-olah begitulah kesimpulannya dari surat An-Nisa ayat 31. Bagaimana di surat Az-Zumar? Allah Maha Pengampun. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dari dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita teledor atau kebablasan, kita jangan berputus asa untuk mendapat rahmat Allah atau belas kasihan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, karena Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke? Amin. Ini dasar dari nanti kita bisa lihat kenapa Dia tidak perlu pertolongan, karena Allah itu Maha Pengampun. Kenapa tidak bergerak? Nah, kalau di surat 3 atau surat Ali Imran ada kata pesan supaya Nabi mengatakan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku.
niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini memang jadi bisa multitafsir. Maksudnya mengikuti aku sebagaimana aku mencintai Allah. Itu bisa pengertian pertama. Pengertian kedua, ikutilah aku, niscaya dosa-dosamu diampuni. Nah, kemanapun itu pengertiannya, tapi inilah ayat-ayat yang mereka jadikan pedoman untuk Hidup. menjalankan mencari keselamatan. Akhirnya kesimpulannya tidak perlulah juru selamat itu, karena kita pun bisa melakukannya dengan kemampuan kita yang berdasarkan fitrah tadi. Nah, ini bagian terakhir dari sudut pandang Islam mengenai dosa. Jalan keluar dari dosa yaitu tobat. Ayatnya diambil dari surat 11 atau Hud ayat 3. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kesenangan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan dan memberikan pahalanya kepada setiap orang yang beramal saleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab. Nah, ini pengertian dosa dari saudara-saudara kita mayoritas yang saya berhasil kutip. Nanti bisa dibahas lebih jauh. Adam sebetulnya diampunin apa enggak? Kita simpan saja buat nanti. Nah, pelajaran tadi atau sudut pandang tadi kira-kira selaras apa enggak dengan wahyu terdahulu? Kan mereka dianjurkan supaya mengimani juga wahyu-wahyu atau kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil. Nah, kira-kira selaras apa enggak tadi? Kita lihat coba sudut pandang dari Alkitab. Dosa versi Alkitab. Kalau nubuatnya saya belum sempat ambil tuh waktu itu. Kalau Amsal 21 ayat 4, mata yang congkak dan hati yang sombong adalah dosa. Saya baca yang merahnya saja ya, supaya langsung kepada intinya. Kalau di dalam Roma 14 ayat 23, yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di dalam Yakobus 2 ayat 9, jika kamu memandang muka, atau suka membeda-bedakan mungkin ini, kamu juga berbuat dosa. Di Yakobus 4 ayat 17, tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, berdosa. Nah, bagaimana? Sederhana apakah ini artinya? Nah, kesimpulannya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa adalah melanggar juga hukum Allah. Karena hukum Allah mengatakan kita nggak boleh memilih-milih. Artinya ya terus yang tadi kita udah baca ayatnya. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, di sini yang tadi agak mirip sama saudara kita, dosa pembawa maut. Mereka ada dosa besar, ada dosa kecil. Atau ada dosa yang tidak terampunkan. Di kita juga ada di 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Kalau di ayat 16-nya ada dosa yang mendatangkan maut. Di ayat 17-nya ada dosa juga yang tidak mendatangkan maut. Nah, itu dosa sedang-sedang. Ini perlu nanti unitanya. Apa yang maksudnya ini? Dosa mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Apa dasarnya? Ada apa nggak dari Alkitab? Ya, itu dosa yang sedang-sedang. Itu kalau tadi ada kategorinya ya. Iya. Nanti. Nah, ini kategori versi Alkitab. Mana itu kursornya? Dosa membawa maut. Kategori pertama adalah, itu semuanya dikutip dari ayat Alkitab. Ada Hosea 4 ayat 6, yaitu kesalahan.
Amsal 28 pelanggaran, Roma 6 ayat 23 dosa, Matius 5:16 dosa yang tidak terampunkan. Nah, kalau di Hosea 4:6 kesalahan itu karena akibat kebodohan, ketidaktahuan. Nah, Penyebabnya Hosea itu dosa betul itu. unsurnya kebodohan. Tapi meningkat lagi. Ada pelanggaran. Dia sudah karena kelemahan, karena kesembronoan, misalnya salah arah atau salah nasihat dan segala macam. Kalau dosa, pengertian dosa sebenarnya adalah pemberontakan, disengaja, kesengajaan. Ada ayatnya juga. Dan dosa yang tidak terampunkan yaitu dosa menghujat atau menentang Roh Kudus. Ini sudah tegar teguk, sudah berkali-kali Roh Kudus bekerja buat dia, tapi dia tetap tidak mau insaf. Tidak dengar. Tidak dengar. Pemecahan masalah dosa dan kematian. Nah, ada jalan keluarnya apa enggak dari Alkitab? Dapatkah manusia melepaskan diri dari dosa dan kematian? Bisa apa enggak? Bisa. Dengan usaha Melalui sendiri Yesus. atau dengan apa? Apakah lepas dari dosa dan kematian identik dengan keselamatan? Apakah sama itu? Nah, apakah ada rencana Allah untuk mengatasi masalah dosa Ya, atau Yesus. masalah orang berdosa? Kalau Yesus itu masalah orang berdosa, oper ke dia itu dosa-dosa yang kita tanggung. Jadi kalau dosanya sudah selesai apa enggak? Kalau sudah dioper ke dia, pelajaran mengenai mengenai Ka'bah atau Mezbah itu Ya, nanti ada pengampunan. kambing Azazel, ada langkah-langkah lebih jauh. Itu nanti bisa diperdalam. Tapi di Islam nggak ada itu kan? Nah, kita bisa jadikan ini Kayak bahan kambing untuk Azazel. berdialog dengan mereka. Jadi kita bisa masuk. Bagaimana Anda mengatasi masalah dosa atau masalah orang berdosanya? Nah, kalau orang berdosanya kan tadi dengan dengan usaha, karena ada kemampuan diri. Ini ada pertanyaan, apakah hal tersebut diserahkan kepada usaha-usaha masing-masing manusia untuk mengatasi masalah dosa tadi? Timbullah tafsir-tafsir mengenai upaya penyelamatan. Berontakan atau serangan Kapitol. Tafsir yang pertama dengan dalih bahwa itu hak Allah untuk mengatasi masalah dosa. Caranya bagaimana? Hapus saja itu hukum atau robalah itu hukum. Jadi nggak berdosa. Kalau dosa kan misalnya berzina, hapus saja itu masalah dosa hukum ketujuhnya atau diganti supaya tidak berdosa untuk kalau berzina. Tapi risikonya pun ada, yaitu tidak konsisten. Akhirnya pengertian baik dan jahat kabur, bisa sama saja. Dalih lain mengatakan, itu kalau tadi hak Allah, ini wewenang Allah, kuasa Allah untuk mencabut hak pilih atau menguasai sepenuhnya. Tapi akhirnya juga risikonya manusia kalau tidak mempunyai hak pilih ya seperti robot lah. Hanya dikendalikan saja. Dalih lain, Allah mempunyai kekuasaan untuk terhadap manusia ciptaannya, yaitu mengendalikan perilaku atau memaksakan penurutan. Bagaimana dengan pahala? Kan di Islam tuh banyak pahala. Kalau bikin ini pahala. Ini dosa bisa ditutup sama pahala. Itu nanti di pelajaran lanjutan mengenai keampunan. Rame itu nanti kalau di situ. Karena dengan berpuasa juga bisa menghapus dosa. Bersedekah bisa menghapus dosa, berzikir bisa menghapus dosa dan segala macam. Itu pahala. Nah, kalau dengan kekuasaan, kemerdekaan jadi hilang. Ini cuma sekedar dalih kekuatan, pelaku dosa dibinasakan atau dilenyapkan. Jadi orang berdosa lenyapkan sajalah. Ciptakan manusia yang baru. Risikonya yang maha pengasih itu menjadi hilang. Istilahnya hilang, menjadi otoriter. Nah, ada tahapan lain yaitu dalih bantuan, memberikan
petunjuk-petunjuk hidayah atau rambu-rambu. Tetapi kita tahu dong, manusia sekarang saja dikasih rambu-rambu, tetap saja lampu merah pun dilanggar dan segala macam. Itu kan cuman mengelabui. Sebetulnya mengatur, cuma kemampuan orang untuk mengikuti peraturan itu agak sedikit diragukan. Nah, proses dalih pengampunan ini yang dipakai oleh saudara-saudari kita kaum mayoritas. Mengampuni, melupakan, dan memaklumi bahwa itu adalah kelemahan manusia. Tetapi risikonya itu akan berulang-ulang terus terjadi. Namanya saja. Dalih yang terakhir yaitu dalih kasih dan keadilan. Di sini nih jago menguraikannya Ustadz kita ini, Ustadz Ucok ini. Saya senang kalau dia menerangkan mengenai peranan kasih dan keadilan itu. Bagaimana diperankan. Yaitu dengan tujuan mengubah persepsi manusia atau sudut pandang manusia dan menyadarkan apa pentingnya hukum itu. Sehingga Allah perlu turun ke dunia dan demi mempertahankan tabiatnya yang adil dan penuh kasih, dia rela. Nah, ini tafsir-tafsir yang timbul. Perlukah peranan keadilan Tuhan? Kalau melihat gambar ini kira-kira apa ini? Berantem. Kisahnya Kain dan Habel. Mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Iya. Tapi di dalam hal itu kan mereka bukan berantem kan? Nah, di Kejadian 4 ayat 10 kisahnya diuraikan, kisah Adam dan Kain dan Habel. Apa yang telah kau perbuat? Kain, darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Jadi darahnya saja digambarkan di sini seolah-olah menuntut keadilan. Kenapa saya mesti terjadi? Karena darah itu nyawa. Betul. Nah, itu ini sudah cocok bisa jadi ini juga salah satu Nah, ini ada ayat lain seperti Simon Petrus atau rasul-rasul menyadari bahwa keadilan Allah yang diterapkan melalui turunnya atau datangnya Yesus Kristus itu, sehingga mereka mengimani itu, ayatnya ada referensinya. Nah, ini yang disebut tadi, rahmat dan keadilan harus bertemu. Kasih Tuhan sama keadilan. Jadi Tuhan disebut di Asmaul Husnanya pun ataupun di ayat Alkitab, dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi dia juga Maha Adil. Itu harus tidak boleh terpisahkan, harus bertemu disalib. Disalib atau di labelnya Tuhan. Kita coba baca ya ayat-ayatnya ini. Ini kok share screen ada stop share. Nggak mau jalan dia. Oh, ini ada yang menutupi nih, saya juga heran. Apa ini gerangan? Oh, ini nih. Udah berubah ya? Oh, ini ada sesuatu yang dia menutup nih. Aneh ini. Apa yang kalau saya pencet stop share-nya takut keluar dari ini. Saya pencet ya. Oh, ada ini. Udah. Tapi masih belum hilang. Nah, kembali kita baca satu-satu ya. Antara rahmat dan keadilan mesti bertemu.
di surat Nahum di apa? Kitab Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu memang panjang sabar dan kuasanya besar. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi kalau orang bersalah memang harus dihukum. Itulah keadilan. Kalau orang bersalah tidak dihukum, dia bisa sewenang-wenang, semua orang akan menjerit. Wah, ini mana ini keadilan? Nggak ada. Sama di Keluaran 34 juga. Tuhan dikatakan Maha Pengampun, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Itu Keluaran 34 ayat 7. Di Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Itulah keadilan. Kalau orang bersalah, apapun juga harus dihukum. Nah, hukumannya itu yang harus diberitahu orang itu rupanya bisa tidak terjadi karena itu dipindahkan kepada yang lain. Nah, di pelajaran ini saudara kita kaum mayoritas masih belum begitu mendalam, jadi kita mesti memahami informasi yang mereka terima sama informasi yang kita miliki agak berbeda. Di sini kita mesti pandai-pandainya apa? Mencoba menjelaskan peranan antara rahmat dan keadilan mesti saling berjalan bersama-sama atau bertemu. Pemecah masalah dosa atau masalah maut. Bagaimana? Apakah neraka jahanam? Penebusan melalui domba. Nah, itu mereka mesti belajar itu perjanjian lama. Kita lihat satu-satu ya Uni ya. Hukum Allah dihapus caranya. Atau hukum Allah diubah. Nah, risikonya ada tuh di bawahnya tuh. Yang tulisannya lebih kecil. Kalau hukum Allah dihapus, tidak ada kedamaian. Kalau hukum Allah diubah, tidak konsisten, keadilan tidak jelas. Apalagi? Iya. Mestinya ada penggantian. Atau pelaku dosa dilenyapkan. Waduh, Tuhan kejam dong. Tidak bisa, kejam sekali. Pendosa dipaksa supaya menurut. Jadi memerankan kekuasaan atau otoriternya Allah. Akhirnya banyak manusia yang pura-pura baik, padahal sebetulnya dia nggak berubah. Jahat. Yang terakhir, pendosa dikendalikan atau dicabut hak memilihnya, akhirnya menjadi seperti robot. Jadi yang mana nih yang bisa dipakai sebagai pemecah masalah dosa? Nah, inilah yang Tuhan pilih. Ya, Tuhan itu sudah adil juga. Hukum atau tabiat Allah tetap ditegakkan dan suatu jalan keluar disediakan. Ini yang dilakukan oleh Allah. Nanti kita bisa lihat semenjak kapan ini tabiat Allah dipertahankan atau disampaikan. Tabiatnya adalah adil, kasih, dan seterusnya. Setia. Bagaimana Alkitab menjelaskan dari awal? Cukupkah dengan pengampunan selesai masalah dosa? Di Ibrani 9 ayat 22. Bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Jadi harus ada penumpahan darah. Iya. Dan penumpahan darah itu hukuman. Terpraktek apa enggak dari pertama? Terpraktek. Dari kejadian pertama. Ini urutannya. Rahasia Allah yang tersimpan berabad-abad. Semenjak apa? Masanya Adam dan Hawa sudah diwujudkan. Habis itu kepada Kain dan Habel. Pada anaknya dikasih tahu bagaimana caranya untuk apa? Mendapat pengampunan dari Tuhan. Tetapi dalam prakteknya yang satu pengen caranya sendiri, yaitu Kain. Kalau Habel mengikuti pesan ayahnya atau pesan orang tuanya. Habis itu ditunjukkan lagi dengan ini, jadi urutannya semua kita sampaikan berdasarkan hikayat para nabi-nabi yang tercantum di 2 kitab. Di kitab mereka juga ini semua ada. Di kitab kita juga ada. Ibrahim dengan proses menyembahkan anaknya untuk dijadikan korban. Habis itu di Musa
Musa itu pada waktu mau keluar dari Mesir, mesti apa? Menoreh darah di ambang pintu. Terus di zamannya Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Di situ ditekankan bahwa apa? Yohanes Baptisan. Pembaptis mengeluarkan pernyataan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut isi dunia. Jadi anak domba Allahnya diperjelas oleh apa? Yohanes Pembaptis, tapi sebelum-sebelumnya bersifat masih apa? Korban saja, waktu Adam dan Hawa hanya binatang dan seterusnya. Dan merujuk kepada siapa itu rahasia berabad-abad ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu kita perlu sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslim, bahwa kita punya penuntun dari Alkitab adalah demikian. Kalau kita sama-sama apa? Wahyu yang berasal dari satu sumber, tentu nggak ada beda. Cuma mungkin cara menafsirkannya saja beda. Tetapi harusnya sumbernya sama. Jadi kita nggak perlu salahkan mereka. Di kalangan kita sendiri, orang Kristen, pemahaman mengenai hari Sabat pun masih berbeda-beda. Dan segala macam. Yang susahnya mereka nggak ngerti-ngerti kadang-kadang. Bukan nggak ngerti, tergantung manusianya. Ada yang karena sudah ini terpapar sehingga seperti apa sudah yang ada di kepalanya hanya itu saja, nggak bisa diperbaiki lagi. Tapi ada juga yang mengerti. Ya itulah, mesti dibaptis dulu. Kalau sudah dibaptis, ada roh suci, baru bisa mereka mengerti. Ya baptisan roh lah. Kalau baptisan air aja nggak menjamin. Ya. Nah, ini ada Efesus 3 ayat 2 mengenai rahasia Kristus dan seterusnya. Kita lihat saja ya, karena saya lihat jamnya sudah setengah ini. Nah, Yesuslah satu-satunya jalan keluar yang direncanakan. Ayatnya kita ambil yang ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Dengan darah yang mahal lah proses pengampunan itu. Amin. Amin, ya. Di dalam Kisah 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun, tidak ada nama lain di bawah langit yang olehnya apa itu? Nama itu kita dapat diselamatkan. Nah, ini masalah nama ini menarik. Karena mereka nggak mau menerima istilah nama Yesus atau Yesua. Nah, itu juga mesti perlahan kita mesti apa? Menjelaskannya. Bertentangan dengan ayat ini mengenai Yesus Kristus itu. Seorang tidak memikul beban dosa orang lain. Al-An'am, di surat Al-An'am. Terus di surat Al-Isra, itu yang tadi sebetulnya semuanya. Orang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sebetulnya nggak ada yang bertentangan. Karena Yesus itu tergolong di dua kitab mengatakan bahwa dia tidak ada dosa. Kalau orang berdosa memang tidak bisa memikul dosa orang lain. Dan ini ayat ada sekitar 5 ayat yang mengatakan bahwa orang lain apalagi yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Ya betul. Bagaimana? Ada Al-Quran mengatakan mengenai proses syafaat atau penebusan di surat As-Saffat atau surat 37 ayat 107 mengenai peristiwa Ibrahim untuk mempersembahkan atau mengorbankan anaknya. Tapi mereka tidak jadi dibunuh atau tidak jadi disembelih. Kenapa? Ada pengganti. Nah, pengganti ini yang perlu kita perjelaskan kepada mereka. Amin. Nah, ini nih yang bersuara amin terakhir itu yang jagonya menjelaskan di sini nih. Ya saya senang kalau dia menguraikan ini. Ya. Ali Imran. Surat 3. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ini ayat yang tadi yang kita sudah baca. Rangkuman ini saya rasa rangkuman nggak perlu ya. Karena kita nanti bahas di dalam apa pembahasan. Ini mesti 2 pelajaran ini. Nanti ada lagi satu sesinya mengenai pengampunan yang menarik lagi. Nah, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yang penting bahwa hal ini sudah dikabarkan atau didengar. Kalau mereka sudah dengar, mereka mempunyai pilihan tersendiri, ya itu hak-hak mereka, kita nggak boleh paksakan. Mereka juga. Ya, tapi
sekaligus itu mendengar itu mereka nggak mudeng, nggak kayak orang Jawa bilang nggak mudeng, nggak ngerti. Uni, bangsa Israel saja yang sudah diangkat atau dipilih menjadi umat pilihan malah lebih amburadul hidupnya daripada kita. Jadi Itu juga nggak ngerti, makanya kita apalagi maklumin ini. saja mereka yang sudah puluhan tahun di tanah Arab dikuasai ngerti. oleh berhala-berhala sampai yang dibilang di dalam Ka'bahnya itu ratusan berhala ada disembah oleh mereka. Jadi Iya. kita nggak usah heran hal itu bisa terjadi. Kita sendiri pun sama. Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, atau bahasa lainnya, oh kami tahu kok. Tapi kenapa kamu tidak lakukan? Tetaplah Kalau tahu, dosamu. tetaplah dosamu, kata. Apa itu? Yohanes 9:41. Ini sadis juga ini kata-kata. Iya, keras. Inilah paparan dari masalah dosa versi agama semawi dari saudara-saudara kita dan dari kitab kita. Jadi saya kembalikan kepada moderator Ibu Rido ya. Terima kasih tadi Ibu Rido. Baik. Ya. Amin. 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 Bagus sekali. Belum di itu ya. Iya, ini saya mau keluar ini. Ya, belum keluar ya. Sudah ya? Ya, sudah. Ya maaf kalau kurang jelas tadi. Karena saya lihat, waktu sudah 8:30. Gawat ini nggak ada waktu untuk diskusi nanti. Oke. Baik, terima kasih Pak Tommy Ponto atas pemaparannya. Ibu Bapak, sekarang kita akan mengadakan tanya jawab ya, seperti tadi yang kita. Namun mungkin kalau ada sampai 10 orang ditahan aja dulu gitu loh. Mungkin karena waktunya nggak ini ya. Jadi siapa duluan aja silahkan raise hand. Ataupun di raise hand aja deh biar kelihatan ya. Karena kalau di chat suka nggak kelihatan. Nanti ada Pak Ucok dan Pak Palmer yang akan membantu bersama-sama dengan Pak Tommy. Kami persilahkan. Betul. Sama, silahkan. Nggak ada yang rasain. Di unmute juga boleh langsung ngomong. Atau di mute ini sama ini ya. Kalau gitu aku aja dulu. Ya silakan, Bu Femi. Saya ini sering mendengar itu debat antara Islam sama Kristen ini. Apalagi yang saya paling senang tuh dengar Erben itu dari Kristen sama Islamnya si Suma. Sudah si Erben ini terangkan berkali-kali sampai moderatornya sendiri sudah mengerti, tapi si Suma ini tetap aja bertanya yang sama begitu, diulang, muter. Saya pikir ini orang ini otaknya nggak jalan atau bagaimana ini. Jadi saya pikir ini orang mesti dibaptis dulu baru dia roh sucinya bekerja baru ngerti. Itu ada itu yang dari Kristen tuh namanya Erben. Sabar sekali dia. Orang Batak tuh. Dia terangkan berulang-ulang kali mengenai Yesus mati dan segala macam itu. Saya dengernya aja sudah rasanya gemes, gregetan gitu. Tapi itulah memang mereka itu otaknya itu bagaimana ya? Kalau anak-anak SD, anak kindergarten mengkali mengerti itu sudah diterangkan. Begitu einfach, begitu sederhana dia menerangkan itu. Masih nggak ngerti, heran. Atau itu diselubungin mungkin ya. Nah itu sama setan. Poinnya di situ. Poinnya di situ Uni. Ada teknik dalam dunia debat
kita bikin lawan sampai jenuh atau sampai kecewa. Biarpun dia nggak ngerti, tapi dia sengaja mengeluarkan jenis apa? Oh, dia sengaja mungkin ya. Sengaja, betul. Itu teknik dalam debat salah satunya. Mungkin nanti yang lain bisa Hmm. tambahkan itu. Di dalam di dalam teknik negosiasi itu sering terjadi. Dia lontarkan hal yang sama terus. Ingat apa enggak waktu zamannya Soeharto? Setiap ada perundingan yang penting, perundingannya itu dibikin tengah malam sampai orang sudah lelah, sudah capek. Akhirnya udahlah, setuju sajalah, putuskan sajalah. Nggak mau berdebat lagi. Oh, Berarti itu bagian dari begitu. teknik. Itu Oh ya, itu mungkin. alamiah sebetulnya. Sampai kita yang dengarnya udah bosen. Udah bukan bosen lagi. Apa rasanya? Gregetan gitu loh. Ini orang ini nggak ngerti-ngerti, ini goblok atau apa ini pikiran. Silakan yang lain. Dia perlu kerendahan hati. Kalau mencari kebenaran, dia akan membuka hatinya untuk Roh Kudus menuntun. Tapi Amin. akan ada orang yang memang tidak rendah hati, tidak mau membuka hati. Jadi memang ada seperti itu. Makanya tadi itu kan dosa yang tidak diampuni adalah yang menolak Roh Kudus, menolak untuk mencari kebenaran. Ya memang mencari kebenaran itu ada yang ya berlika-liku dia berusaha. Tetapi Iya, memang berusaha dia muter-muter ngubah iya, balik tapi lagi, pencari balik kebenaran lagi. akan menemukan kebenaran. Nah itu yang pastinya. Kalau yang tidak, Yang lucunya si moderator sudah mengerti, tapi dia balik lagi sampai moderatornya bilang, kamu jangan kembali lagi, dia bilang begitu. Itu masalah motivasi Uni. Dari pesertanya itu tujuannya apa dia. Iya. Dia mau kita menyerah barangkali ya. Sampai kita sendiri lelah. Ya jadi itu memang jalan setan itu. Setan. Makanya jangan berdebat. Iya Pak Arjono, silakan. Ya, sebaiknya untuk tidak berdebat untuk soal keyakinan ataupun pelajaran agama. Untuk mencari kebenaran tidak perlu berdebat, tapi berdialog yang paling bagus. Saya rasa demikian. Itu betul. teknik AMR. Itu Pak Ucok sudah angkat tangan. Ya, menguatkan Mas Harjono ya. Jadi orang suka nggak sadar, dia memperdebatkan, mendiskusikan keyakinan. Itu keyakinan, agama, tidak bisa didiskusikan, apalagi diperdebatkan. Yang bisa itu harus saling sharing aja, gitu ya. Kenapa? Keyakinan itu ada di lubuk hati, terlepas dari benar atau salah. Orang sudah yakin, ya udah yakin begitu. Jadi nggak bisa diperdebatkan. Nah, perdebatan, perdiskusian itu adanya di otak, di nalar. Iya. Jadi makanya kalau mau berdiskusi harus di level nalar, bukan di level keyakinan. Harus ada kerendahan hati untuk menerima informasi yang mitra dialognya sampaikan. Ini baru sehat. Tapi yang saya perhatikan di grup-grup debat Islam Kristen, yang ada ngotot memperjuangkan sampai titik darah penghabisan bahwa agamanya benar. Nah ini yang nggak bisa. Betul. Harusnya rendah hati untuk dengar. Malam ini terima kasih Mas Tommy ya, pemaparan materi luar biasa ya. Luar biasa, betul. Luar biasa. Jadi apa? Ini ada pelajaran yang kita mau tahu bagaimana tentang dari kita, sepupu kita bagaimana. Bukan soal menang-menangan, bukan soal ini lebih benar, lebih salah. Kita mau belajar, dan ini kalau bagi saya melihatnya bukan belajar agama Kristen enggak. Ini belajar firman Tuhan. Nah, saya sering ngomong di hadapan firman Tuhan, please rendahkan diri kita. Gitu loh. Apapun itu. Saudara percaya Taurat firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Taurat. Saudara percaya Quran firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Quran. Itu pasti akan ketemu. Amin. Apalagi kita mengklaim berasal dari Allah semuanya.
Jadi kita bukan mau menang-menangan agama nggak ada urusan deh. Karena apa? Agama nggak akan pernah membawa kita ke kampung surga, agama apapun. Ya. Agama itu hanya berisi syariat-syariat. Syariat-syariat itu hanya pengajaran-pengajaran. Pengajaran-pengajaran itu berguna bagi orang yang masih selamat. Tapi kalau orang udah cilaka, nggak perlu lagi pengajaran. Harus apa? Harus ada juru selamat. Nah, tadi terangkan mengenai juru selamat. Nah, di versi Taurat, Zabur, Injil, juru selamatnya jelas sosok manusia yang asal usulnya dari firman Allah yang jadi manusia. Nah, di saudara sepupu kita ada banyak juru selamat. Ada banyak. Walaupun nggak diakui, tapi ada banyak. Contohnya apa? Perbuatan baik itu juru selamat. Lewat perbuatan baik bisa selamat, kan itu. Mengikuti syariat itu juru selamat. Jadi juru selamat itu artinya yang menyelamatkan kita dari keadaan kita yang berdosa ini. Demikiannya. Jadi makasih Mas Tommy ya untuk pelajaran yang luar biasa malam ini. Baik, waduh. Ibu Lubis tuh. Ya, silahkan Ibu Lubis Jambi. Di unmute dulu Bu. Unmute dulu Bu. Di unmute. Buka mic-nya. Mic-nya diklik. In the start? Die staat er niet. Bij dienst, die zoeken. Oke. Nah, saya kurang ngerti, harus ada anak saya, makanya Jum kalau nggak ada anak saya nggak bisa nggak ngerti. Kadang mati sendiri. Ya. Kurang mengerti, masih banyak saya harus belajar. Terima kasih banyak Pak. Ini pelajarannya tadi tentang ya teman sepupu kita. Jadi kalau saya di lingkungan di sini karena cuma kita yang Kristen, banyak Muslim di lingkungan. Ya, tapi puji Tuhan semua baik-baik sama kita belajar. Jadi saya selalu ngomong kalau kita sama-sama supaya jangan berdebat, saya selalu tanya, memang kalau ada di mereka yasinan atau kumpulan apa, saya selalu ikut, dan kalau ada rapat pun, karena saya selalu ikut. Makanya kemarin heran semua orang Batak, waktu suami saya meninggal, semua mereka ikut membuat bagian kerja semua, buat sendiri kue, di semua tamu-tamu orang Batak, mereka semua buat kue, saya nggak tahu, baru pas penghiburan orang Batak itu ngomong, baik sekali tetanggamu ini, pokoknya kami tidak ada lagi buat minum, semuanya baik-baik katanya. Jadi di waktu saya kumpul sama mereka, memang dulu baru-baru ke sini kami dipikirnya Kristen yang pemakan daging babi, mereka nggak suka, mereka mau usir, jadi banyak mereka buat supaya kami keluar. Jadi saya kumpul dengan RT, baru-baru saya bicara dengan baik-baik. Maaf dulu saya bilang, dari mana dosa yang paling besar? Saya bilang, coba saya tanya dulu Bapak, saya bilang kayak gitu. Ya dosa, ya banyaklah dosa datangnya dari mana? Iya Bapak pikir itu satu dulu, dosa itu. Saya bilang, ya pokoknya bagi kami, kalau dekat sama orang Kristen itu sudah dosa karena makan yang haram, enggak seiman lagi, udah banyak lah. Jadi supaya jangan ada. Jadi ya mereka pikir ya saya ini siapa? Apa saya bukan manusia? Jadi saya pikir, saya bertanya dulu sama kita semua di sini. Datangnya dosa yang paling besar dari mana? Apa dari pembicaraan, dari pandangan, dari iri dengki atau apa? Jadi mereka ya dosa itu yang paling besar bagi kami adalah enggak. Nah, kalau orang Batak tetangga kami atau Kristen, mereka nanti akan makan daging babi. Jadi daripada kami berdosa lebih baik jangan. Nah, jadi saya berpikir, saya bilang sama mereka, dosa yang paling besar itu datangnya kita salah paham. Karena salah paham suami istri bisa berdebat, salah paham pacaran bisa masalah, pokoknya salah paham. Jadi ini kita salah paham dengan agama. Jadi supaya jangan salah paham, kita jangan berdosa besar, kita harus paham benar. Karena itu ajaran dari saya dulu, Bapak Ucok Panggabean sudah diajari kalau. Jadi harus paham benar. Bagaimana supaya paham benar? Belajar. Saya mau belajar dengan Al-Quran, juga harus belajar dengan Alkitab.
Kalau sudah paham benar, takkan timbul lagi dosa yang paling besar. Jadi puji Tuhan sekarang mereka udah kami sering di rumah, bahkan di tempat kita yang sering diskusi. Jadi kalau ada kami diskusi, jadi heran orang yang bergereja hari Minggu. Kenapa sama kami benci sama orang Muslim sama kamu tidak? Jadi setiap ada acara mereka, saya sudah diundang. Jadi setiap ada nanti gotong royong, saya duluan. Ada nanti pemilihan atau caleg-caleg sudah di rumah kita. Dan mereka pun sudah bebas di rumah. Kadang ya udah mau buka kulkas, mau minum, tidak lagi, sudah kayak diri sendiri. Sudah satu dapur, seperti itulah. Baik pun pengurus masjid, bahkan itu, bahkan waktu mau buat tempat KPA, pendalaman Alkitab, apa yang kurang ambil dari masjid katanya. Jadi apa yang kurang ada dari masjid. Jadi karena memang pelajaran dari Pak Ucok Panggabean selalu ingat, ya judulnya harus paham benar. Jadi kalau nggak paham benar pasti berdebat. Saya pun kalau nggak paham benar dengan Al-Quran, ya seperti hari Sabat, surat Al-Baqarah, seperti ini saya harus ini, saya akan selalu merasa nggak benar. Jadi mereka juga, jadi kita mari sama-sama belajar supaya paham benar. Terutama kita jangan menimbulkan dosa lah. Apalagi bertetangga. Kalau bertetangga kita menimbulkan, ya bertengkar, atau lewat rumah kita, nyamping-nyamping supaya jangan lihat. Jadi untuk apa kita beragama? Kita beragama ini supaya kita jangan banyak dosa, supaya rukun tetangga, sama-sama ya puji Tuhan. Jadi selalu dibilang orang di sini, kalau kamu lingkungan kamu kok bisa baik, ya kok bisa baik. Karena memang harus kita tahu supaya paham benar bahwa Alkitab itu ini. Memang di Alkitab itu tidak makan yang haram, tidak minum, itu dosa. Tidak boleh berzina. Di Alkitab itu juga seperti ini. Karena sama Alkitab dengan Al-Quran masalah hari Sabat, ya lebih parah lagi kalau di Al-Quran. Orang yang tidak menguduskan hari Sabat, ya sama dengan kira. Kalau di Alkitab, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, dihukum mati. Jadi, ya ada banyak persamaannya. Saya bilang, ya puji Tuhan lah. Kalau datang ke sini, Pak Ucok Panggabean, bisalah dilihat lingkungan kita ini, walaupun Muslim semua, sangat baik. Jadi itu udah banyak kemarin orang yang di gereja di luar, bahkan yang sering berdebat, dilihatlah. Karena kita dengan orang luar, karena kami juga, baru kami lah keluarga Apen, dari suami saya juga baru kami. Kemarin waktu suami saya meninggal, disinilah kesempatan saya mau bicara sama Ibu Sitorus, sama Mama Sipi, itulah dari keluarga semua. Tetapi karena dilihat baik-baiknya semua orang lingkungan di sini, bahkan yang mau buat ini semua, nggak jadi karena ikut Muslim ini yang bekerja. Jadi semua ikut, kalau orang Batak bilang marhobas, ikut kerja semua. Bahkan dari mereka saya nggak tahu buat kue. Semua tamu saya orang Batak, mereka kasih makan kue. Waktu melawat suami saya, dikasih mereka minum, dikasih mereka apa yang ada. Jadi mereka gotong royong semua untuk melayani orang yang datang melawat waktu suami saya meninggal. Luar biasa, luar biasa. Jadi puji Tuhan lah, karena memang pelajaran dari kita, terutama dari saya kemarin belajar TSPM di Uni, karena itulah yang selalu saya ingat, harus paham benar supaya jangan ada perdebatan. Jadi terima kasih banyak pelajaran malam ini untuk menambah. Selama ini memang saya nggak ikut, baru kemarin juga pas masih penghiburan 2 kali, masih penghiburan, jadi saya tutup. Jadi dari apa ini ya kalau saya sudah banyak belajar dari Pak Ucok Panggabean sama Amang. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Lubis. Boleh saya tanggapin sedikit? Ya, Ibu. silakan Pak Gumi. Ibu Lubis, Ya, amin. tahu caranya kita supaya jangan berdosa? Iya, belum tahu. Ada ayatnya, Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9.
Di situ ada pertanyaan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Atau bahasa lainnya, tidak berdosa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu atau firman Tuhan. Jadi rajin-rajinlah kita membaca firman Tuhan dan kita jadi pelaku firman, kita akan tersindar. Ada lagi keterangan lain di dalam Yakobus, mungkin nanti saudara yang lain bisa tolong, bahwa timbulnya dosa karena keinginan. Jadi karena keinginan, dan satu-satunya cara yang tadi Ibu Ruby sudah lakukan sangat bagus, kita jangan berprasangka kepada orang lain. Karena prasangka itu menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Jadi semoga Ibu di antara saudara-saudara kaum mayoritas menjadi terang di sana. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada chat dari saudara Sahal itu. Iya, barusan dia bilang apakah ini edukasi atau kok malah julid, nggak apa-apa. Baik, karena waktunya sudah 3 menit lagi, mungkin kita akan sambung lagi di waktu yang akan datang. Namun pada saat ini kita akan menutup ibadah kita ini. Terima kasih untuk kita semua yang telah berpartisipasi. Kita akan mendengarkan lagu pujian kembali dan nanti setelah itu kita akan menutup dengan doa. Mungkin kita akan minta Bapak Palmer lah ya untuk menutup dalam doa. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang berjudul Have You Been to Jesus. Ini dinyanyikan oleh choir psalmis dari Nairobi juga. Saya persilahkan kepada host untuk memutarkannya. Have you been to Jesus for the cleansing? Or are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Pure and white in the blood of the Lamb. Will the soul be ready for the mansion's bride? And be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Kuoshwa kwa damu itu takasa yoyo
kasih. Sebelum berdoa mungkin Pak Palmer nanti bisa disampaikan juga. Saya lihat Pak Saudara Muhammad Sahal sudah live ya. Mungkin diberitahukanlah permohonan maaf mungkin tadi dalam perbincangan kita ada hal yang menyinggung mungkin gitu ya. Julid apa sih artinya? Dia melihat tadi ada mungkin dari pembicaraan kita ini edukasi atau kok julid tuh seperti kayak ini ya mendiskreditkan. Ya nggak mendiskreditkan sih. Kok julid sih? Kamu kayak kok begitu sih? Gitu sih sebenarnya nggak terlalu bagaimana. Cuman dia lihat kayaknya kok kayak nyudutin gitulah seperti itu. Gitu. Seperti kayak gitu. Tadi itu dia komen itu setelah ngedengar Unifemi. Iya itu aja sih. Iya itu. Bukan dari Mas Tommy. Bukan dari Pak Tommy-nya, bukan dari pembicaraan kita, bukan dari pembahasan. Bukan dari presentasi, bukan. Bukan, ya itu sih maksudnya. Cuman kasihan juga kalau dia merasa tersudut. Iya, bukan tersudut karena omongan itu karena ya tadi karena Ucok udah ngomong, kayaknya dibilang bodoh gitu, nggak kurang ini kali, gitu aja. Ya nggak apa-apa, kita doakan nanti. Meskipun bisa dibenarkan, dibetulkan sebenarnya. Iya. Kalau memang ada rasa seperti itu, oke. Ya semoga aja nggak hanya omongan dia sedikit aja. Ya. Nah, nanti untuk bisa dibicarakan baik-baiklah, Saudara Palmer dan Saudara Ucok. Mari kita akan berdoa untuk menutup acara ini. Silahkan Pak Saudara. Baiklah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam rangkaian mengikuti acara Islamologi, renungan firman Tuhan, dan juga pengenalan terhadap saudara sepupu kami yang baru saja dipaparkan, disampaikan oleh Saudara Tommy Pontoh. Tuhan, kami mendapatkan banyak pelajaran dari materi ini, dan juga pengenalan kami terhadap saudara sepupu kami yang kami rindu untuk sama-sama kami boleh melihat kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pelajaran ini boleh menuntun masing-masing kami. Di samping kami mengenal mereka, keyakinan mereka, kami pun boleh mengenal kebenaran Tuhan dan juga lebih dikuatkan untuk mengikuti kebenaran yang Tuhan berikan. Khususnya firman Tuhan, dan juga penebusan, sebagaimana telah dipaparkan tadi, pengenalan terhadap dosa dan penebusan, pengorbanan yang Engkau telah berikan bagi manusia. Biarlah kiranya Tuhan, kami semua yang mendengarkan, boleh mendapatkan berkat, khususnya Saudara Tommy Pontoh, Engkau berkati dia, berkati keluarganya, dan dalam kehidupannya, dalam upayanya, dalam penyajian-penyajian berikutnya nanti, Tuhan juga memberkati untuk lebih baik lagi. Bapa dalam surga, untuk malam hari ini Tuhan, bila mana kami melakukan ada kekeliruan, kesalahan, tolong Tuhan ampuni kami. Biarlah masing-masing kami boleh semakin didekatkan dalam persahabatan kami, terlebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam istirahat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni kami atas dosa salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kami atas nama panitia dari Renungan Selasa Malam dan Islamologi mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada malam ini, kehadiran saudara-saudara semua. Biarlah apa yang telah kita bahas bersama, yang Pak Tommy telah bahas tadi, dapat menambah pengetahuan kita untuk menjadi bukan untuk kesombongan, tetapi kerendahan hati dan kemuliaan bagi nama Allah semata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat malam semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Tommy, Rido.